Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang sedang sakit, apapun itu penyakitnya, baik medis maupun non-medis, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang khodam kembali, dan khodam ini dari keturunan ya. Tapi keturunan yang dulunya itu bisa dikatakan dukun. Jadi yang dimaksud dengan kata dukun ini adalah orang yang bisa menjolimi orang lain dengan cara spiritual atau bantuan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, untuk kalian boleh disimak videonya agar mendapat wawasan yang baru. Dan untuk kalian yang tidak percaya hal gaib, silakan jangan menonton video ini ya. Silakan di-cancel videonya karena percuma nantinya di pikiran Anda tidak akan percaya. Di sini saya membuat untuk orang-orang yang percaya tentang hal gaib. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, sebelum saya memulai ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe, yang sudah meng-like video ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Sang Maha Pencipta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kalian yang ingin konsultasi masalah khodam, masalah pengisian khodam, masalah penyakit yang ada di tubuh kalian, silakan DM ke Instagram saya. Nanti bila mana Anda mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan, baik medis maupun non medis, silakan ya kalian DM dulu. Nanti kalian berbicara dengan saya, konsultasi seperti apa caranya, mencari solusi bagaimana jalan penyembuhannya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, dan lagi tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan oleh dokter ya, karena dokter pun beragam ya, dan manusia pun beragam ya tentunya. Dan kita mulai saja. Bagi orang-orang yang mempunyai keturunan dukun, pasti akan memiliki khodam di badannya, dan ini sangat jarang sekali dibahas. Bahkan hanya di channel ini atau saya pribadi yang membahas tentang ciri-ciri tersebut. Yang pertama, orang ini akan memiliki khodam di tubuhnya dari leluhur, karena leluhur itu akan memilih ya turunannya mana yang pas untuk ilmunya diturunkan. Nah, ini berlaku juga untuk ciri-ciri khodam turunan dari leluhur yang baik, bukan yang dukun saja. Dan ini saya buat ciri-ciri untuk khodam yang diturunkan oleh leluhur kepada kalian dari leluhur yang bersifatnya itu dukun yang tidak baik. Nah, ciri-cirinya itu orang ini akan selalu saja dalam seminggu atau bulan akan didatangi oleh hewan ya, tentunya bisa disebut hewan ular, bisa dibilang kalajengking, bisa juga seperti ulat belatung atau bilatung. Nah, ini tiga hal ini itu bisa dikaitkan dengan leluhurnya itu dukun ya. Karena dari tiga simbol hewan ini itu hewan yang bisa mengantar sosok gaib kepada manusia, atau sarana. Hewan ini bisa jadi sarana santet. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jadi kita berpikir, oh di rumah kita ada hewan. Hewannya misalnya ular, misalnya kalajengking, ini mah hewan biasa aja di rumah. Tapi kalian tuh merasa bahwa di rumah kalian itu tidak pernah didatangi oleh hewan tersebut. Nah, itu bisa diwanti-wanti ya. Karena bahaya juga, tidak semua hewan itu hewan biasa. Tapi ada hewan yang bisa mengantarkan sosok gaib atau penyakit kepada manusia. Dan selanjutnya, orang ini biasanya akan mempunyai sifat yang dewasa. Tapi dewasanya itu salah ya. Dewasanya itu salah. Nah, bisa berpikir dewasa tapi tindakannya itu salah. Nah, selanjutnya yang ketiga, orang ini biasanya lebih senang sendiri atau menyendiri. Nah, biasanya orang ini kan pada umumnya
apalagi sedang meranjak dewasa usianya, itu senang bergaul, nongkrong, ya kan, berbaur sama teman. Tapi orang ini lebih senang itu menyendiri. Nah, itu hati-hati. Dan keempat, orang ini biasanya suka sekali dengan yang namanya mentah-mentah. Entah itu daging mentah, entah itu misalnya ikan mentah, atau ayam mentah, walaupun hanya secuil, tapi senang sekali yang mentah-mentah. Karena dari dia memakan makanan yang mentah, dia tuh akan merasa power energi yang ada di badannya itu meningkat. Kang, kok kamu tahu? Ya, tahulah karena kita mencari informasi dan punya pengalaman. Nah, karena pengalaman itu tidak semua sama ya, tidak semua sama atau tidak semua orang itu sama punya pengalaman yang sama. Jadi ya kita share pengalaman saya seperti ini, mungkin diantara kalian juga punya pengalaman ya. Dan selanjutnya yang kelima, orang ini biasanya lebih dominan pekerja keras ya, lebih dominan, sangat giat sekali bekerjanya karena staminanya itu luar biasa. Tapi sekalinya tumbang itu akan lama sembuhnya. Biasanya begitu, beda dengan khodam yang positif dari turunannya. Tapi kalau khodam yang dukun itu lama sembuhnya, sedangkan yang positif itu akan cepat dimana kala dia itu lagi sakit. Nah, itu perbedaannya. Dan next yang keenam, orang ini biasanya punya kecenderungan sifatnya itu tidak pede ya, tidak pede atau nggak sebutnya nggak gentle, mungkin begitu. Kalau misalnya dekat sama cewek itu nggak pede untuk mendekatinya atau mengatakan cinta lebih dulu, itu nggak pede, biasanya begitu, cepat minder lah ya, seperti itu. Dan yang ketujuh, orang ini biasanya akan terima apa adanya. Jadi ya bagus sih ya, orang itu harus terima apa adanya, harus ikhlas ya, itu bagus. Tapi ya inilah ciri-cirinya yang saya ketahui dari pengalaman saya. Nah, untuk kalian semoga ini menjadi wawasan yang baru untuk kalian ya, dan ada hal yang bermanfaat dari tayangan ini. Dan untuk kalian misalnya kalian mau konsultasi masalah jual tanah, jual rumah, atau yang lain, silakan DM ke Instagram saya. Insyaallah saya bisa membantu dengan cara saya sendiri atau versi saya tersendiri. Dan untuk kalian saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu channel ini semakin berkembang, yang sudah subscribe, sudah like. Dan untuk kalian yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan. Insyaallah ada hal yang bermanfaat dari setiap yang saya buatkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.